Ayah dan anak bermain petak umpet. Putrinya dengan mudah menemukan ayahnya bersembunyi di balik pohon. Giliran gadis itu yang menutup matanya. Meski sang ayah menitikkan air mata, dia tetap berlari kembali. Putrinya tidak mengetahui hal itu. Ayah menggunakan metode ini untuk menyerahkan gadis itu ke tangan ibu taipannya. Hai-A masih asyik dengan permainannya. Mencari di setiap sudut taman hiburan, dia tidak dapat menemukan ayah. Tapi sang ayah bersembunyi di taman di kejauhan memandangi putrinya. Sangat menekan emosi, tidak berani bersuara. Hai-A menelepon ayahnya lagi dan lagi. Kim Dong menutup telinganya erat-erat untuk menghindari perasaan menyakitkan itu. Tapi air mata tidak bisa menahan jatuh. Saat ini, Hai-A membuat wajah hantu, seolah dia menemukan bayangan ayahnya. Tapi tunggu sampai gadis kecil itu lewat untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Wajah tersenyum itu segera menghilang. Ternyata sang ibu telah meninggalkan ayah dia. Hai-A kecil yang pintar kini mengerti maksud ayahnya. Tanpa menunggu Hai-A membuka mulutnya untuk menghiburnya. Hai-A tidak bisa menahan tangisnya. Ibu bawa dia pergi. Hai-A mengambil satu langkah dan berbalik 3 kali. Berharap ayahnya akan berlari untuk menghentikannya pergi. Namun semuanya justru sebaliknya. Waktunya gadis kecil itu duduk di dalam mobil mewah dan berangkat bersama ibunya. Tidak melihat ayah untuk terakhir kalinya. Ayah yang tinggal jauh mengantar putrinya pergi. Kim Dong tidak tahan lagi, kakinya lemas. Duduk langsung di tanah. Dia tidak ingin menyerahkan putrinya yang telah bekerja keras untuk membesarkannya kepada istrinya. Tapi dia tidak punya uang. Belum lagi bisa menyekolahkan anak-anaknya. Demi kehidupan putrinya di masa depan, dia hanya bisa menekan semua penderitaan. Memberikan putrinya kepada istri taipannya untuk dibesarkan. Aku tidak menyangka Hai-A akan pergi, tapi dia berlari sekuat tenaga memanggil ayahnya. Tidak bertemu untuk sementara waktu seperti 3 musim gugur. Perasaan tak ingin berpisah itu, membuat ayah dan anak itu saling berpelukan erat. Hai-A, apakah kamu tidak berjanji pada ayah? Ayah, jika kamu bilang pergi, kamu akan pergi. Tetapi selalu ingin bertemu ayah. Sangat merindukan ayah. Aku ingin bertemu denganmu 3 kali lagi sebelum pergi. Ayah tahu. Sudah tahu. Kamu sudah bertemu dengan ayah sekarang, ayo pergi. Pergi. Hai-A mengerti dan tidak ingin membuat ayahnya bersedih. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia pasti akan belajar dengan baik di tempat ibunya dan lulus dengan cepat. Dengan begitu dia bisa segera kembali ke sisi ayah. Di malam hari, Hai-A merindukan ayahnya dan tidak bisa tidur. Hai-A tidak ingin ibunya mengetahui perasaannya. Berbohong tentang ingin pergi ke kamar mandi. Hai-A pergi ke kamar mandi dan mau tidak mau kembali merindukan ayahnya. Duduk di tanah memanggil ayahnya dan menangis. Hai-A mendengar tangisan itu dan pergi. Melihat Hai-A begitu patah hati. Dia patah hati dan membawa Hai-A kembali ke kamarnya. Katakan pada Hai-A jika kamu merindukan ayahmu, katakan saja pada ibu. Bisa menangis di depan ibu. Namun Hai-A khawatir jika dia menangis akan membuat ibunya sedih. Itu sebabnya saya lari. Hai-A tidak pernah menyangka kalau di usianya yang begitu muda, dia akan begitu pengertian. Hai-A memberitahu Hai-A bahwa dia tidak akan patah hati. Jika ingin menangis, menangislah. Bolehkah memanggil ayah? Baik. Ayah, ayah. 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 Hai-A memeluk Hai-A dan berjanji padanya. Hanya perlu menunggu dia beradaptasi hidup bersama ibunya. Dan anggap remeh. Akan membiarkan dia menelepon ayahnya. Kadang-kadang dia bahkan bisa pergi mencari ayah untuk bermain. Lalu Hai-A menyanyikan lagu daerah bahwa ibu adalah yang terbaik di dunia ini. Hai-A perlahan tertidur. Keesokan harinya, Hai-A masih sangat merindukan ayahnya. Gadis itu akhirnya bertanya. Pertanyaannya terdengar sederhana namun sangat sulit dijawab. Hai-A ingin tinggal bersama ayah.
Ibu ingin bersama Hea. Jadi, bukankah bagus kalau kita bertiga bisa bersama? Apakah ibu tidak menyukai ayah? Sambil berbicara, dia segera mengambil foto itu dan menjelaskan kepada ibunya. Ibu dan ayah saling mencintai hingga melahirkan bayi. Buktikan kalau ibu sayang ayah. Tapi sayang, jadi kenapa kita tidak bisa bersama? Tidak bersama berarti kalian tidak saling mencintai. Tanpa cinta, bagaimana aku bisa dilahirkan? Serangkaian pertanyaan membuat Ihae terdiam. Hanya bisa menyuruh Hea untuk tidur. Katakan padanya untuk menunggu sampai dia dewasa dan dia akan mengerti. Kim Dong merindukan putrinya siang dan malam. Mengetahui bahwa saya tidak bisa membuat putri saya bahagia. Bicara dengan ayah mertua. Pada malam hari, dia membawa barang bawaannya ke pabrik sekrup untuk menghasilkan uang. Baru masuk pabrik beberapa hari yang lalu. Ayah mertuanya sangat khawatir dan menelepon. Membutuhkannya untuk segera kembali untuk membantu. Maka ia segera membawa barang bawaannya dan kembali ke mertuanya. Ternyata sang ayah mertua memutuskan tidak hanya melindungi cucunya saja, juga harus melindungi putri. Kali ini menelepon kembali Kim Dong berarti membuatnya pergi dari sini. Gunakan Hea sebagai syarat pembagian saham. Kim Dong tentu saja tidak setuju jika putrinya dijual seperti ini. Ayah mertua dengan enggan harus menjelaskannya secara rinci. Bagilah saham agar dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Namun berkat saham di tangan itu, digunakan untuk melindungi Ihae dan Hea. Juga bisa menjadi support ketika Ihae dimanfaatkan oleh Sang Taipan. Dia tidak akan ditinggalkan. Hanya dengan mengumpulkan secara perlahan akan memiliki modal. Untuk melindungi keluarganya, Kim Dong kini memahami moralitas. Ihae yang kehilangan ingatan 10 tahun, akhirnya ada di sini. Di tempatnya saudara menemukan beberapa petunjuk. Sepupunya menunjukkan surat ayahnya. Dokumen itu mengatakan, ayahnya memutuskan hubungan ayah anaknya dengannya. Sepupu berkata pada Ihae, tahun itu dia karena melihatnya. Karena tidak tahan dengan serangan itu, dia meninggalkan rumah. Tapi ini tidak hanya mengembalikan ingatan. Tapi itu juga membuat semua kenangan menjadi kabur. Kim Dong mengikuti nasihat ayah mertuanya. Gunakan Hea sebagai syarat alokasi saham. Ihae merasa sangat baik. Dapat membuatnya merasa aman dan membesarkan Hea. Langsung setuju. Untuk bisa melindungi orang yang kucintai. Kim Dong memutuskan bahwa meskipun dia lebih frustrasi, dia harus menahannya. Gadis kecil itu memandangi 2 potong roti yang telah dibakarnya. Dalam hatiku, merasa ayah pasti akan merasa sangat bahagia setelah makan. Gadis kecil yang sudah berhari-hari tidak bertemu ayahnya diam-diam berlari keluar. Segera naik bus untuk mengunjungi ayah. Berpikir untuk segera bertemu ayahnya, wajahnya tersenyum bahagia. Namun sesampainya di sana, ayah saya tidak ada di rumah. Jadi duduk dan memperhatikan kue itu sambil menunggu ayah pulang. Tidak lama kemudian, teman baik ayah saya dari rumah kembali. Karena Hea tidak bisa mengingkari janjinya pada ibunya. Adalah belum boleh menelepon ayahnya. Karena itulah Hea meminta bantuan pamannya. Telepon ayah. Hea berpikir hal itu tidak akan mengingkari janjinya pada ibunya. Pemikiran orang pintar tentu berbeda-beda. Hea dengan gembira berbincang dengan pamannya sambil menunggu ayahnya kembali. Tak disangka, Ihae langsung muncul dengan wajah tidak senang saat mengetahuinya. Datang untuk mematahkan ekspektasi Hea. Bahwa Hea diam-diam lari mencari ayahnya membuatnya sangat marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan paksa memeluk Hea dan pergi. Teman baik Kim Dong bergegas membantu. Karena di sini, biarkan dia menemui ayahnya. Kim Dong sedang dalam perjalanan pulang. Ihae pada dasarnya tidak mendengarkan kata-kata mereka. Tidak peduli Hea menangis dengan sedihnya. Dia juga tidak ingin bertemu Kim Dong. Tidak ingin Hea melihat ayahnya. Masuk ke dalam mobil dan pergi. Kim Dong pulang ke rumah dan melihat Ihae baru saja pergi. Langsung berhenti. Segera mengejar mobil Ihae. Tapi bagaimana 2 kaki bisa dibandingkan dengan 4 roda mobil? Hanya bisa berdiri diam memandangi putri.
Menyaksikan wajah gadis itu yang menangis perlahan menghilang, Kim Dong kembali ke rumah untuk memakan kue panggang putrinya. Seperti makanan terlezat di dunia. Makanlah sedikit demi sedikit, sampai habis. Air mata jatuh tak terkendali. Ihae tidak puas dengan Hae-a yang menyelinap keluar. Dia menghukum anak, mengatakan anak tidak menepati janjinya. Namun Hae-a sangat merindukan ayahnya hingga ia menyalahkan ibunya. Menunggu sampai bertemu itu terlalu lama. Rasanya waktu setiap hari lebih lambat dari kura-kura. Bu, kapan aku akan mengizinkanmu bertemu ayah? Aku tidak tahan. Perasaan Have-a saat ini membuat Ihave sangat kesal. Merasa beberapa hari terakhir ini semuanya sia-sia. Jadi salahkan semua kebencian pada Kim Dong. Tidak mudah, Hae-a menyesuaikan diri dengan ibunya. Tapi kamu membawa Hae-a. Buat dia merasa terikat padamu lagi. Apa yang kamu ingin aku lakukan agar aku bisa hidup damai bersama anakku? Di saat yang sama, Kim Dong juga marah. Pertama-tama, Hae-a tidak dijemput oleh dia. Anak yang berlari sendiri. Kedua, Hae-a sangat merindukan ayahnya. Sampai-sampai berlari mencarinya dan hampir bertemu ayah. Jadi mengapa tidak memperhatikan jiwa kekanak-kanakannya? Tidak membiarkan dia melihat ayahnya sekalipun dan membawanya pergi. Mendengar Kim Dong peduli pada putrinya, Ihae mendengus dengan jijik. Menjual putrinya dan kemudian berpura-pura merawatnya. Peringatkan Kim Dong mulai sekarang. Tidak diperbolehkan tampil di depan Hae-a. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Mendengar dia disuruh menjual putrinya, Kim Dong tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dia merasa seperti gila. Jika tidak, ayah mertua tidak bisa menceritakan rahasia ini. Dia ingin menceritakan semuanya pada Ihae. Itu semua demi melindungi ibu dan anak. Melihat penampilan Ihae yang menyakitkan, membuat Kim Dong semakin patah hati. Ihae. Hidup seperti itu sangat melelahkan. Atau kembalilah padaku. Tidak perlu seperti itu lagi. Selesai dan ditinggalkan. Kembalilah bersamaku. Kim Dong berpikir dengan sangat sederhana. Ihae hanya perlu melepaskan keterikatannya dan bersamanya. Mereka tidak akan terlalu lelah. Tapi Ihae itu jenius. Bagaimana bisa melepaskan kehidupan mewah? Masih banyak yang harus dia lakukan. Andai saja Kim Dong sedikit lebih tampan, dia bisa berpikir lebih banyak. Tapi dunia ini aneh seperti itu. Aku mencintainya, dia tidak mencintaiku. Adapun orang yang mencintaiku, aku tidak peduli. Saat ini Li Qi adalah orang itu. Keduanya adalah orang-orang yang jatuh dari ujung dunia. Keesokan harinya Ihae meminta maaf kepada Hae-a. Kemarin ibu agak berlebihan. Ibu mengatakannya karena ibu ingin kamu cepat beradaptasi dengan kehidupan sekarang. Jadi tidak ada jalan lain. Namun Hae-a tidak mudah dibujuk. Ingin dimaafkan sangatlah sederhana, biarkan saja dia melihat ayahnya. Hubungan keduanya masih begitu kaku. Saat ini, cinta pertama Sohee tidak dapat menahannya. Akhirnya katakan yang sebenarnya padanya. Ternyata sahabat Ihae tahun itu adalah adik ipar saat ini, So-ying. Selalu iri dengan bakat Ihae. Saat itu, So-ying punya uang dan segera menggunakannya. Membuat pacar Ihae terpesona, Sohee. Sohee demi keluarga hanya bisa memilih. Menumpang dan meninggalkan Ihae yang malang. Saat itu, Ihae sedang bersekolah dan tidak punya uang. Namun So-ying berkedip dan segera meninggalkan Sohee. Hal ini menyebabkan Ihae pingsan dan akhirnya memahami dirinya sendiri. Mengapa merasa takut setiap kali melihat diri sendiri? Ternyata dia melakukan sesuatu yang buruk. Saat ini, Bibi juga mengetahuinya. Ayah Ihae masih hidup. Takut Ihae tahu tentang tahun itu. Keluarga mereka melakukan hal buruk kepada ayahnya dan kemudian membalas dendam. Memutuskan untuk memanfaatkan Hae-a untuk mengontrol Ihae. Bibi tahu Ihae adalah orang yang bijaksana.
Jadi aku menyarankan agar So-ying membesarkan HEA. Dengan begitu, Kim Dong tidak akan bisa dekat-dekat dengan HEA. Dapat membuatnya fokus membalas dendam. Intinya, dia sedang memikirkan cara menjadi bidak catur untuk mengendalikan Ihae dan ayahnya. Ihae tidak tahu pikiran bibinya tenggelam dalam kontemplasi. Dia sangat skeptis tentang bagaimana dia bisa mencintai Kim Dong tahun itu. Dan punya anak. Mengapa memilih untuk meninggalkan orang yang begitu jujur?